Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Rafika Majid. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, share aktivitas lagi. Nah, di video kali ini aku tuh mau share kegiatan aku dari pagi nyampe siang hari ya teman-teman. Nah, video aku ini aku awali dengan nyetrika baju. Ini tuh sekitar jam 6 gitu ya, jam 6 pagi. Akhir-akhir ini aku emang lebih suka nyetrika baju itu pas pagi hari gitu ya teman-teman ya, karena kalau pagi itu masih fresh gitu ya, tenaganya masih banyak. Dan pastinya sebelum nyetrika itu biasanya aku udah sarapan dulu ya. Kalau misalkan belum sarapan langsung nyetrika, langsung beraktivitas gitu, nantinya aku bakalan kayak 5L gitu ya, letih, lesu, lunglai, dan LL yang lain gitu loh teman-teman. Kalau kalian gimana nih pagi-pagi, biasanya sarapan juga nggak? Sebisa mungkin diusahain buat sarapan ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita tuh pagi-pagi banyak aktivitas. Untuk sarapan sendiri biasanya itu aku sarapan nasi ya teman-teman. Kalau misalkan sarapan kayak kue atau apa gitu, biasanya aku tuh nggak bertahan lama gitu. Jam berapa, jam 9, jam setengah 10 tuh bakalan udah lapar banget lagi. Kalian ada yang sama juga gak sih kayak aku, kalau misalkan sarapan tuh harus nasi gitu? Oke, ini aku nyetrika baju, biasanya itu aku pisah-pisahin ya teman-teman. Baju anak-anak dulu, bajunya si kakak dulu, nanti deh selanjutnya baju si adik, terus baju aku sama baju pak suami. Untuk nyetrika baju biasanya aku tuh juga nggak yang licin-licin banget gitu ya teman-teman, asal aja yang penting itu nggak terlalu lecek gitu. Apalagi kalau misalkan baju harian kayak gini, ya udah nyetrikanya tuh ya kayak gini aja ya teman-teman. Yang penting itu nggak lecek, nggak aut-autan gitu. Dan nantinya kalau misalkan dimasukin ke lemari itu jadi rapi. Kalau teman-teman gimana nih, biasanya nyetrikanya kapan? Kalau aku tuh dulu-dulu biasanya tuh malam hari ya teman-teman, setelah anak-anak tuh tidur. Tapi sekarang kayaknya tuh nggak bisa lagi, nggak kuat gitu ya, nggak kuat melek nyampe malam gitu. Kalau malam tuh udah kayak capek banget, makanya sekarang ini tuh aku lebih seneng nyetrika itu kalau pas pagi hari kayak gini. Apalagi kalau misalkan pagi-paginya itu pas anak-anak belum pada bangun gitu, jadi nggak banyak iklan, nggak banyak apa ya, nggak banyak gangguan, dan aku bisa fokus nyetrika aja. Sekarang kalau pas malam hari tuh aku udah nggak terlalu banyak kegiatan gitu ya teman-teman, karena emang pengen istirahat gitu ya kalau malam. Jadi produktifnya itu pas di siang hari aja, pagi nyampe siang apa nyampe sore gitu. Kalau pas malam harinya ya udah waktunya buat santai, buat scroll sosial media gitu, main sama anak-anak, nemenin anak nonton TV, ngerjain PR kayak gitu. Pokoknya untuk urusan sosial media, urusan konten-konten itu biasanya aku kerjain pas pagi hari nyampe sore gitu ya teman-teman. Kalau malam pokoknya tuh pengennya yang santai, lihat-lihat sosial media, Instagram, Facebook, dan juga Shopee ya tentunya, buat cuci matanya di rumah aja, lihat-lihat Shopee. Oke, ini balik lagi ke setrikaan. Kalau misalkan untuk baju sehari-hari itu aku nyetrikanya asal aja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk baju sekolah, baju pergi-pergi, baju ngaji itu aku nyetrikanya lebih licin gitu ya, lebih rapi. Sebenarnya setrikaan aku tuh banyak ya, tapi baru ini aja yang kering. Masih ada di luar sana itu banyak baju aku yang baru aku jemur kemarin, karena kemarin itu aku nyuci ya teman-teman. Jadi aku tuh nyucinya sore, terus aku jemurin gitu nyampe pagi. Nah ini alhamdulillah setrikaan aku tuh udah selesai, segini aja, nggak banyak. Oke lanjut, ini tadi tuh aku udah selesai teman-teman, selesai mandi, terus juga nganterin si kakak Panji sekolah. Lanjut aku mau ngerapiin kamar, karena kamar aku tuh tadi kan belum aku rapiin ya, karena tadi si adik kan belum bangun, terus pas udah bangun kayak gini ya udah langsung aku rapihin aja. Nah ini aku tuh ngerapihin boneka-boneka yang ada di kasur, boneka-boneka kecil kayak gitu. Rencananya boneka ini tuh mau aku taruh di rak gitu ya teman-teman ya, rak khusus buat boneka-boneka gitu. Kemarin tuh aku udah beli untuk raknya, cuman belum aku unboxing gitu. Nah ini kemarin itu juga sempat gitu ya, aku tuh rapihin bonekanya di lemari gitu, aku taruh di dalam lemari. Tapi alhasil anak aku tuh nyariin bonekanya, nggak boleh gitu ya dimasukin ke lemari, pengennya tuh ditaruh di kasur aja kayak gitu. Dan aku tuh kayaknya sepet banget gitu yang lihat boneka di kasur banyak gitu, menuhin kasur. Tapi ya mau gimana lagi, kalau misalkan aku simpen di lemari kayak gitu tuh nantinya bakal dikeluarin lagi gitu loh teman-teman.
Oke, setelah selesai ngerapihin kasur, ini aku juga ngerapihin rak yang ada di atas lemari. Itu tuh ada skincare aku sama skincare anak-anak ya. Oke, ngerapihin kamar selesai, lanjut aku tuh menuju ke dapur. Hari ini aku tuh mau masak karena tadi aku belum sempat masak ya teman-teman. Untuk sarapan sendiri tadi tuh bikin yang gampang-gampang aja, bikin telur gitu. Tapi sebelum masak aku tuh mau bikin kopi dulu. By the way, aku tuh udah lama banget nggak bikin kopi-kopi kayak gini, kopi instan kayak gini ya. Karena emang kemarin itu aku emang lagi kayak ngurangin gitu untuk konsumsi kopi kemasan yang kayak gini. Alhasil aku tuh untuk minum kopi kemarin-kemarin itu aku pakainya kopinya Pak Suami ya teman-teman, kopi hitam gitu. Tapi kali ini aku tuh kangen banget pengen bikin juga, tapi untuk kopinya sendiri aku nggak bikin kopi panas gitu ya. Aku mau bikin es kopi gitu, jadi aku tambahin es batu. Masya Allah seger banget, apalagi kemarin itu panas banget ya teman-teman di sini. By the way, kenapa ya ada meja di situ? Itu tuh sebenarnya meja yang ada di kamarnya kakak Panji ya teman-teman. Meja yang biasanya buat naruh tas, buku, itu tuh aku keluarin. Dan meja TV yang aku singkirin ke dapur kemarin itu aku masukin ke dalam kamarnya kakak Panji ya teman-teman. Lumayan buat naruh buku-buku, terus juga peralatan-peralatan ke sekolahnya kakak Panji. Terus nantinya meja ini juga belum tahu ya, itu tuh sementara aja aku taruh di situ karena masih bingung mau taruh di mana. Next ini aku mau masak. Hari ini tuh aku mau bikin masak ini ya, mau goreng ikan bawal. Tadi tuh sempat aku belanja ikan bawal gitu ya teman-teman di warung sayur, terus juga sekalian dibersihin dan dipotong-potong kayak gini. Jadi enak banget. Nyampe rumah tuh aku tinggal kayak ngebilasin aja gitu ya, ngebilasin ikannya, ngebersihin lagi sama aku marinasi. Untuk marinasinya sendiri aku tuh biasa ya pakai bumbu andalan aku, pakai bumbu racik. Siapa nih di sini yang tim bumbu racik juga? Cung, komen di komentar ya. Karena menurut aku pakai bumbu racik itu simple banget ya teman-teman, dan rasanya juga enak, gurih gitu, dan praktis banget, nggak usah ngulek-ngulek bumbu gitu. Nah selanjutnya aku juga mau masak jantung pisang. Nah ini tuh jantung pisang yang aku beli kemarin di abah-abah keliling, yang biasanya keliling gitu ya di depan rumah aku. Nah kemarin itu si abah itu bawa jantung pisang gitu, dan cuma tinggal satu aja, tinggal satu-satunya gitu ya teman-teman, nggak ada lagi. Ya udah deh aku beli aja, dan ini tuh mau aku kupas-kupas karena kalau misalkan jantung pisang itu kan yang dimasak itu yang bagian dalamnya ya, yang bagian mudanya. Nah ini untuk kulit luarnya ini aku buang, dan kemarin itu aku beli segini tuh harganya Rp5.000 ya teman-teman. Ukurannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, sedang. Dan si jantung pisang ini nantinya mau aku masak, mau aku bikin gulai gitu, karena emang udah lama banget nggak makan gulai jantung pisang, jadi aku kayak kangen gitu ya. Kalau di tempat kalian biasanya jantung pisang tuh dimasak apa? Atau malah mungkin di sini ada teman-teman yang belum pernah masak jantung pisang, atau malahan belum pernah makan jantung pisang nih. Komen-komen ya di kolom komentar. Nah ini sambil beraktivitas aku juga sambil ngabisin kopi aku. By the way, untuk minum kopi yang sasetan kayak gini sekarang aku batasin ya teman-teman, seminggu tuh paling sekali atau 2 kali aja, karena tahu sendiri kan ya kandungan gula dalam kopi yang kayak gitu tuh tinggi banget. Oke, ini lanjut aja aku tuh goreng ikan. Terus tadi ada si adik tuh rewel minta gendong gitu. Jadi ya udah ini aku bawa aja ke dapur, terus aku taruh di bawah. Biar mainan di bawah kayak gini ya, biar nanti aku bisa pantau juga, karena sekarang ini si adik tuh lagi kayak apa ya? Di fase yang keingin tahuannya tuh besar banget gitu loh teman-teman. Dikit-dikit itu nanya, dikit-dikit nanya apa, mama ini apa, mama ini apa, dan kita tuh harus jawab gitu. Kalau misalkan nggak dijawab dia tuh bakal kayak nanya terus gitu, bakal ngoceh terus. Kayak tadi juga gitu ya, tadi tuh kan awalnya dia tuh main gitu di depan TV, terus dia tuh nanya kayak mama apa ini, terus aku kan di dapur gitu ya teman-teman, jadi aku jawabnya tuh nanti gitu ya, karena aku tuh nggak tahu yang ditanyain tuh apa. Oke lanjut aja. Ini tadi aku tuh sempat ngerebus air buat ngerebus si jantung pisangnya ya teman-teman. Nah ini ada tips dari aku biar masak jantung pisang itu warnanya nggak hitam. Jadi pas lagi ngiris-ngiris si jantung pisangnya ini, langsung aja ya teman-teman di atas panci yang udah ada air mendidihnya seperti ini. Kalau misalkan kalian potong-potong dulu, ditaruh di wadah dulu, terus nanti baru direbus gitu, nanti biasanya tuh warnanya jadi agak kehitam-hitaman gitu loh teman-teman. Sebenarnya untuk jantung pisang ini bisa dimasak apa aja ya teman-teman,
teman-teman ya, bisa kayak ditumis-tumis aja, terus bisa digulai, enak-enak aja kayak gitu ya. Cuma di sini tuh emang jarang banget yang jualan jantung pisang. Di tempat sayur-sayur pun itu nggak setiap hari ada gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang jual jantung pisang tuh kayak nemu harta karun gitu. Padahal kalau di kampung mah nggak usah beli ya, tinggal ngambil aja di pekarangan, di kebun-kebun gitu, di pinggir-pinggir sawah banyak banget. Nah ini tadi goreng ikannya udah selesai, terus juga ngerebus si jantung pisangnya tuh udah aku matiin kompornya. Lanjut di sini aku nyiapin bumbunya. Untuk bumbunya sendiri itu tuh aku nggak ribet juga ya teman-teman. Sebenarnya masakan aku nih bumbunya tuh hampir-hampir mirip gitu. Ya kayak gini ya teman-teman, ada cabai merah galak, terus ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, terus ada kemiri, ada daun salam, tapi aku nggak pakai serai ya teman-teman. Nah untuk bumbunya sendiri tuh aku bakal blender. Sebelum di blender biasa ya aku tuh potong-potong kecil dulu kayak gitu, biar nggak ada yang ngegrindil gitu ya kalau misalkan udah di blender. Nah ini nanti selain pakai bumbu yang aku blender, aku nanti juga bakalan pakai bumbu instan ya teman-teman. Itu ada bumbu instan gulai. Menurut aku ini bumbunya enak ya, tapi nanti nggak bakal aku pakai semua, palingan aku pakai setengah aja. Oke, masalah perbumbuan selesai. Nah ini aku siapin dulu untuk pancinya dan bakalan aku tumis gitu untuk bumbunya. Nah ini untuk minyaknya aku pakai minyak bekas goreng ikan tadi ya teman-teman, aku pakai sedikit aja. Dan tadi itu potongan jantung pisangnya udah aku tirisin ke besek gitu, dan alhamdulillah warnanya tuh nggak menghitam gitu ya teman-teman, tetap cerah. Oke, ini aku masukin bumbunya. Oh iya, di sini aku pakai panci dari Premier. Kemarin itu pas aku unboxing panci ini ada yang sempat nanya ya teman-teman, itu tuh beneran anti lengket nggak, terus besar nggak? Alhamdulillah ini tuh pancinya anti lengket banget, bisa buat goreng-goreng, bisa buat tumis-tumis, dan buat masak-masak yang berkuah-kuah kayak aku gini. Nah setelah tadi bumbunya itu aku tumis nyampe harum, nyampe tanak mateng gitu, aku masukin air, terus juga aku tambahin untuk bumbu instan gulainya setengah aja, nggak banyak-banyak. Terus aku tambahin juga santan ya teman-teman. Di sini aku tuh pakai santan instan aja, pakai 1. Lanjut aku tambahin bumbu-bumbu pelengkapnya kayak garam, gula, terus juga kaldu ayam. Aku tambahin sedikit merica juga. Pokoknya untuk bumbunya ini aku tambahin dikit-dikit aja ya, karena aku takut nanti kalau misalkan kebanyakan itu nanti bakal asin gitu ya, terlalu asin. Kalau misalkan nanti bumbunya kurang, gampang ya tinggal ditambahin apa yang kurang kayak gitu. Oh iya, buat teman-teman yang pengen samaan pancinya kayak aku ini, nanti untuk link pembeliannya aku cantumin ya di description box paling atas. Oke, sambil nunggu si kuahnya mendidih, ini aku mau bongkar-bongkar belanjaan aku hari ini. Jadi sepulang nganterin si kakak Panji sekolah tadi, aku tuh mampir ke warung beli beberapa bahan. Nah ini tuh aku beli ada permen, ada kerupuk, ada bumbu instan, terus juga beli gula merah. Dan tadi aku juga sempet mampir di Alfamart gitu, beli beberapa santan. Banyak ya teman-teman, aku tuh beli 10 gitu, beli 10 santan instan. Karena kemarin pas di belanja bulanan itu kan aku nggak beli santan ya, karena nggak ada. Nah karena mumpung tadi tuh ada stoknya gitu ya, jadi ya udah aku tuh beli aja. Untuk santan instannya tuh murah banget ya teman-teman, harganya itu satu piece-nya itu cuma Rp2.000, makanya aku tuh langsung beli 10 gitu. Kalau misalkan beli di tanggal-tanggal muda gitu, antara tanggal 1 sampai tanggal 5 itu biasanya nggak ada stoknya gitu, kehabisan atau kayak gimana ya. Jadi biasanya itu ada lagi itu di pertengahan bulan gitu. Jadi ya udah deh, tadi tuh aku borong aja mumpung ada gitu ya buat stok. Karena aku tuh sering banget ya pakai santan gitu kalau misalkan bikin kacang hijau atau bikin kolak kayak gitu. Terus juga tadi aku lihat expirednya tuh masih lama, jadi ya udah aku tuh ambil. Oke, seperti biasa sambil masak aku tuh juga biasanya sambil cuci piring ya teman-teman. Nah tadi tuh pas si kuahnya udah mendidih, langsung aja masukin si jantung pisangnya ya teman-teman. Dan ini aduk-aduk aja, terus aku juga tes rasa, alhamdulillah udah pas. Dan tara, alhamdulillah udah jadi gulai jantung pisang aku. Alhamdulillah menu hari ini ada gulai jantung pisang, ada ikan bawal goreng, dan juga ada kerupuk. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.